memang di dalam KUHP kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu bahwa apa yang telah dituntut oleh jaksa misalnya tentang denda, kemudian tentang ganti rugi dan tuntutan penjara itu adalah memang diatur dalam undang-undang. Sama ketika di dalam mereka misalkan ada denda itu diatur dalam pasal 10, pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur demikian. Apakah tepat, apakah pantas mereka dituntut hal seperti itu dengan jumlah kenilaian negara yang sangat besar? Yang penting di sini adalah bagaimana penerapan hukum diterapkan kepada seseorang yang sedang menjalani persidangan. Apakah pantas seseorang itu dihukum dengan dituntut dengan 12 tahun penjara dengan denda 210 miliar, uang ganti 210 miliar dan denda segitu? Apakah pantas? Kepantasan itu nanti akan dilihat bagaimana putusan hakim itu. Apakah putusan hakim, apa yang jadi pertimbangan hakim sehingga mereka memutus hukuman tersebut dengan seperti itu. Nah, kalau tuntutan ini masih sangat dinamis. Artinya apa? Belum tentu orang yang dituntut 12 tahun penjara, belum tentu orang yang didenda 1 miliar, belum tentu orang yang ganti rugi 210 miliar, itu akan diterapkan. Itu hakim akan menilai apakah yang dilakukan oleh jaksa, apakah tuntutan oleh jaksa, apakah dalam proses persidangan itu sesuai dengan undang-undang enggak. Kalau ketentuan undang-undang misalnya sesuai dengan undang, bisa jadi hukuman itu akan menjadi lebih berat. Jadi hukuman ada dua kemungkinan, bisa jadi hukuman tuntutan jaksa itu lebih berat daripada tuntutan jaksa, bisa jadi lebih ringan. Artinya akan dilihat seperti apa pembuktian jaksa di dalam proses hukum. Okay. Kalau hukum tumpul dari dulu, nggak sekarang aja, hukum itu selalu tumpul. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan kekuasaan politik, apalagi mereka berhadapan dengan orang yang besar, apalagi orang berhadapan dengan pengaruh yang besar, itu pasti akan tumpul. Hukum kita itu memang dari dulu, memang kita perlu merubah sistem hukum kita. Sistem hukum kita ini harus dirubah dan KUHP ini juga harus dirubah. Kitab Undang-Undang Acara Pidana harus dirubah. Karena kalau nggak dirubah, ini memberi kesempatan untuk mereka melakukan penumpulan hukum ini. Nah, dengan penumpulan hukum inilah sehingga memberikan peluang kepada penegak hukum itu untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Ini kadang-kadang yang kita harus merubah tentang sistem hukum kita, dan kita harus merubah tentang tata cara dari bagaimana penerapan hukum itu di pengadilan. Selama masih ada penumpulan hukum, maka keadilan tidak akan pernah tercapai. Nah, itu sebenarnya bagus, tetapi sayang di Indonesia itu belum mengenal tentang hukuman mati. Kalau di luar negeri bisa jadi kalau korupsinya besar mereka langsung hukum gantung, hukum mati. Di Indonesia tidak mengenal hukum mati. Di Indonesia saja mengenal hukuman seumur hidup. Kadang-kadang mereka dianggap perilakunya baik, mereka dihukum 20 tahun karena perilakunya dinilai baik dan sebagainya. Hukuman dia nggak sampai menjadi 15 tahun. Ini ironi sebenarnya. Kenapa saya bilang gitu? Banyak orang yang mereka melakukan tindak pidana pencuri yang ringan, banyak orang yang karena kasus dan lain sebagainya yang ringan, mereka dihukumnya dengan sangat berat. Tapi ketika masalah-masalah yang seperti sekarang, masalah yang cukup besar, kerugian sampai misalnya 300 triliun, ini sesuatu yang sangat dahsyat. Mestinya hukuman ini akan jauh lebih besar, tapi kenyataannya tidak demikian. Faktor yang banyak menentukannya adalah karena hukum selalu tidak berdiri dengan secara tegak dan hukum tidak selalu berjalan untuk mencari keadilan. Bullshit. Orang mengatakan bahwa ini sebagai pembentuk pembelajaran. Hukum mestinya bukan lagi pembentuk pembelajaran, tapi hukum adalah punishment. Hukum kayak gimana pun, undang-undang kayak apapun sudah bagus. Undang-undang nggak begitu bagus, kalau penerapannya bagus tentang keadilan, maka akan berikan keadilan pada masyarakat. Hukum yang sangat bagus, aturan hukum yang sangat bagus, peraturan yang bagus, kalau pelaku hukumnya kurang bagus, mereka juga tidak akan mendapatkan keadilan yang maksimal. Kuncinya di mana? Penegak hukum. Oke, Bang. Kalau misalnya secara tidak langsung penegak hukum ada yang bermain gitu kan, bermain dengan hukum ini sendiri, seperti contoh orang dalam lah ya, bisa dikatakan ini kalau ketahuan tuh harus seperti apa sih Bang?
Eh, bagus sebenarnya kalau ada yang melakukan, masalahnya satu, fungsi pengawasan hukum ini tidak maksimal. Di kejaksaan ada namanya Komisi Kejaksaan Nasional, di kepolisian ada namanya Komisi Kepolisian Nasional, yang mengawasi hakim ada namanya Komisi Yudisial. Tapi kan sampai hari ini efektif? Semua ada, perangkatnya ada, tapi memang kemauan menegakkan keadilan ini yang masih belum maksimal. Contoh misalnya, kasus yang Surabaya bisa dibebasin padahal pembunuhan seperti itu. Ini kan ironis. Ternyata di akhir-akhirnya mereka menerima sesuatu. Kalau jiwa seorang penegak hukum seperti ini, kalau sebagai seorang pengadil, seorang hakim yang merupakan palang pintu terakhir, dia tidak punya komitmen yang kuat terhadap bangsanya, tidak ada komitmen yang kuat terhadap keadilan, tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum, maka tidak akan pernah keadilan tercapai. Apapun mau hukum diatur sebaik mungkin, peraturan sebaik mungkin, kalau mereka tidak punya komitmen dengan hukum, maka tidak akan ada artinya.